agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut gimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, peserta Akademi BIS yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, saya akan memberikan faidah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa miftahul ilmi al-adab, kunci ilmu itu adab, etika yang baik, akhlak yang terpuji. Atau sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa al-adab itu adalah isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, menggunakan atau melakukan segala sesuatu yang terpuji, baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Nah, adab ini sangat penting para pemirsa dalam menuntut ilmu. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Ibn Hasan rahimahullah, beliau berkata bil adabi tafhamul ilma, dengan adab kamu akan memahami ilmu dengan baik. Memahami di sini bukan sebatas mampu mencerna yang disampaikan. Memahami di sini maksudnya adalah mencerna apa yang disampaikan dan mampu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adab itu membantu kita memahami pelajaran dengan baik, sekaligus sangat membantu kita untuk mampu mengamalkan apa yang sudah kita fahami. Bil adabi tafhamul ilma. Berbicara tentang adab ini, etika dalam menuntut ilmu, ya, bukan sebatas adab kepada seorang guru, bukan. Bahkan yang lebih penting dari itu, yang paling utama adalah adab terhadap ilmu itu sendiri, yaitu kita menghargai ilmu itu sendiri, menghargai ilmu agama. Maka keberhasilan seseorang dalam thalabul ilmi itu berbanding lurus dengan bagaimana dia menghargai ilmu itu sendiri. Sekarang kalau seseorang betul-betul ta'zim, menghargai ilmu itu, sehingga dia belajar dengan baik, sehingga dia betul-betul memanage waktu dengan baik, ya, kemudian memurojaah pelajaran dengan baik sebagai realisasi dari ta'zimnya, penghargaannya terhadap ilmu, artinya dia beradab terhadap ilmu. Tapi kalau dia belajarnya ngasal, seingatnya, dia nggak punya adab terhadap ilmu. Padahal ilmu yang dia pelajari ini adalah ilmu agama, ilmu yang dengan sebabnya dia mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, ilmu yang dengan sebabnya dia mengetahui mana tauhid mana syirik, ilmu yang dengan sebabnya dia tahu mana sunnah mana bid'ah, ilmu yang dengan sebabnya dia tahu mana taat mana maksiat. Ini ilmu agama, ilmu yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Dengan sabda Nabi tadi, maka orang yang akalnya sehat, orang yang berfikirnya baik, tentu dia akan memberikan ta'zim, penghargaan yang begitu besar terhadap ilmu agama. Ini adab yang pertama.
Nah, ta'zim kita terhadap ilmu agama itu adalah merupakan ta'zim kita terhadap Allah. Karena ilmu agama itu tujuannya adalah, di antara tujuannya bagaimana kita menta'zim Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita memuliakan Allah, bagaimana kita memuliakan Nabi SAW, bagaimana kita memuliakan agama ini. Itulah ilmu agama. Sebagaimana dipelajari dalam kitab Thalathatul Usul, bahwa ilmu agama itu kalau diringkas ya 3. Ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi SAW, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Nah, ini penting. Ya, ini penting sahabat-sahabat sekalian. Keberhasilan kita dalam thalabul ilmi sangat berbanding lurus dengan adab kita, etika kita terhadap ilmu itu sendiri. Jadi usahakan kita betul-betul menghargai ilmu ini, menghargai, sehingga ketika kita menghargai ilmu ini, menta'zimnya, kita berusaha belajar dengan baik, dengan gigih, bukan karena ingin jadi ustadz, bukan hanya sebatas mengumpulkan wawasan, bukan karena ingin dipuji orang, bukan, tapi karena kita ingin masuk surga, karena kita ingin menghilangkan kejahilan, kebodohan dalam diri kita. Baik, demikian mungkin sedikit faedah yang ingin saya sampaikan untuk sahabat-sahabat sekalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita ini. Ya, dan sesuai dengan tujuan bahwa menuntut ilmu karena ingin masuk surga. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.